nafasnya nggak kuat berhenti deh. Nafasnya nggak kuat berhenti. Wal yaumil akhir, nggak boleh nyuri nafas, apalagi nyuri ayam. Wal yaumil akhir wa amila, seperti itu. Ayo biasain. Ulangi deh. Setengah menit. Baik Putra. Ya, baca Ustaz. Min apa? Qablu apa qabli? Iya, qablu. Walladzina hadu, dan orang-orang yang beragama Yahudi, humul Yahud. Ay humul Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi, wan Nasara was-Sabiin. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, was-Sabiin, dan orang-orang Sabi. Ay qa'ifatun minal Yahudi awin Nasara, atau golongan dari orang-orang Yahudi atau Nasara, orang-orang Nasara. Man amana, man barang siapa amana yang telah beriman minhum, yaitu dari mereka, dari orang Yahudi, Nasrani, dan para orang Sabiin. Billahi wal yaumil akhir, dengan Allah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, fi zamani nabiyina, yang mana berimannya itu di masa nabi kita. Wa amila sholihan, dan wa amila, mereka telah melakukan sholihan, suatu kebajikan, ai bi syariatihi, kebajikan sesuai dengan syariatnya. Falahum ajruhum, maka bagi mereka ajruhum, balasan mereka, ai sawabu amalihim, atau ganjaran atas perbuatan yang telah
saja secara umum. Baik. Dekat pintu. Apa dekat pintu itu? Belakang dekat pintu. Siapa? Hah? Awin. Oh, dekat pintu baca. Ada. Suaranya kecil banget. Dekat pintu college. Jodoh kayaknya. Kalau ada alif dan lam harus dibaca. As-sobiin. Apa? Nah, Ingda kalau dari Ingda apa? Tuhan. Iya. Baik, dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladina amanu ay bil anbiya'i min qablu. Kenapa enggak dibaca min qabli padahal ada min? Fajar, kenapa jar fajar? Kenapa enggak min qabli? Belum sampai. Fakhrul belum sampai juga. Ustaz Haikal, kenapa Ustaz? Kenapa enggak dibaca min qabli? Kenapa min qablu? Kalau dalam ilmu nahwu apa itu namanya? Ustaz Nofal mungkin masih ingat pelajarannya. Iya. Kalimat qabla, qablu, qabli, ya. Itu ketika tidak diidofahkan dengan kalimat setelahnya. Ketika dimasuki huruf jar min, maka wajib dibaca rafa. Min qablu, enggak boleh min qablu kecuali dia diidofkan. Misalnya diidofkan kepada kalimat setelahnya apa? Misalnya huruf atau isim domir. Hum misalnya. Berarti min kemudian qablu kemudian him. Jadinya gimana? Min qablihim. Makanya enggak boleh amma ba'da. Amma ba'da, enggak boleh.
pasti amma ba'du, karena dia sendirian selalu menjadi rafa. Ya, kalau ada kalimat sesudahnya ba'du atau qablu itu bisa menjadi nasab, bisa menjadi jar, tergantung apa kedudukannya kalimat itu. Tapi ketika di kalimat itu sendirian tanpa diidofkan dengan kalimat berikutnya atau setelahnya, maka wajib dibaca min qablu, seperti itu. Walladzina hadu ay humul yahudu, itu ada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua orang-orang Yahudi, hadu itu ay humul yahudu. Kemudian ada Nasara as-sabiin. Siapa as-sabiin itu? Ta'ifatum minal yahudi awin nasara, itu golongan dari Yahudi atau golongan dari Nasrani. Jadi ketika kita mendengar sekarang orang Nasrani, orang Yahudi, itu sudah dalam pandangan kita atau pikiran kita mereka sudah tidak beriman kepada Allah. Tapi di masa itu, man amana minhum billahi wal yaumil akhir fi zamani nabiyina wa amila sholihan bi syariatihi. Artinya apa? Kalaupun orang Yahudi atau orang Nasrani, kok mereka beriman kepada nabi-nabi Allah yang Allah utus kepada mereka. Misalnya di masa Nabi Musa atau Nabi Isa, mereka mengimani dengan ajaran Taurat. Ya, kitab Taurat kan diberikan kepada Nabi Musa. Dia mengimani sungguh-sungguh apa yang dibacakan, apa yang disampaikan Nabi Musa, sesuai dengan syariat, aturan Allah di masa itu yang sudah Allah bukukan atau berikan pedoman itu lewat Nabi Musa. Walaupun memang saat ini ketika kita mendengar atau tahu orang yang masih mengimani dengan kitab Taurat, mengimani dengan Injil, itu kewajiban, wajib itu mengimani hal itu. Tapi kalau mengamalkan Taurat Injil saat ini, maka enggak dibenarkan. Karena apa? Ketika turunnya Al-Quran, maka Taurat Injil sudah tidak berlaku. Paham dok? Jadi fi zamani Nabi, di masa nabi-nabi mereka, kok mereka beriman kepada nabi mereka, kepada ajaran kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi, para rasul, mereka falahum ajruhum inda rabbihim, mendapatkan pahala tetap. Walaupun dalam segi syariat memang berbeda. Contoh apa? Di masa Nabi Isa, ketika kena najis, itu nggak bisa dicuci dengan kan nyuci dengan apa? Air, gitu aja kok susah. Masa nyuci pakai es krim? Cuci pakai apa? Nah, di masa Nabi Isa, syariat yang diterapkan oleh Allah yang harus dilakukan oleh umatnya itu, yaitu harus dengan apa? Kalau begini apa namanya? Ini bukan kode milih satu apa dua. Harus memotong ya tempat di mana kain yang terkena najis itu. Lebih mudah kita kan, ringan kita. Walaupun kita juga melihat najis yang melekat pada tangan kita atau badan kita. Ada namanya najis paling ringan, najis mukhaffafa, najis yang kedua mutawa, yang ketiga najis mughalladh, ringan, pertengahan, dan berat. Kalau di masa Nabi Isa, kalau sekedar najis ya udah, mau mukhaffafah, mutawasitoh, mau mughalladh, harus dipotong. Nah, syariatnya beda, tapi aturannya sudah memang harus dilakukan seperti itu. Ya, kok mereka beriman kepada nabinya dengan kitab Taurat
yang dibawa Nabi Musa kepada umatnya. Kemudian Nabi Isa juga kitab Injil. Maka falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, kalau sekarang ternyata mereka tetap mengerjakan, bahkan mengakui, mengklaim masih punya apa? Pedoman hidup katanya, petunjuk dalam kitab mereka, maka tidak dibenarkan. Karena apa? Al-Quran menjadi penutup dan pelengkap penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan terdahulu. Sehingga apa ada kitab Taurat sekarang atau Injil sekarang, Ustadz, misalnya pertanyaan seperti itu? Tidak ada. Yang ada adalah kitab Taurat dan Injil yang sudah dipalsukan. Bahkan ada revisi. Setiap tahun sekali itu para tokoh-tokoh yang Yahudi ataupun Nasrani, mereka berkumpul di satu tempat, yaitu di Vatikan, untuk merevisi kira-kira yang tidak sesuai atau pas dengan keinginan mereka dirubah. Jadi selalu ada perubahan. Makanya kitab Injil satu dengan kitab Injil yang lain itu berbeda. Kadang di Jawa ada pakainya bahasa Jawa. Kalau Injilnya orang Sunda pakai bahasa Sunda. Kalau orang mana ini? Rawadinok pakai bahasa Deno. Nah, kalau Al-Quran nggak boleh dan nggak pernah diperbolehkan untuk diganti dengan bahasa apapun, kecuali diterjemahkan dengan bahasa apa saja boleh. Ya, tetap wajib harus dengan bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab maka haram hukumnya, diganti misalnya innalladzina ditulis. Karena memang orangnya bisanya bahasa Latin semuanya. Ditulis innalladzina, ya, atau alladzina ditulis alat zina, jadinya begitu nanti. Ya kan? Panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Maka inilah bedanya kitab Al-Quran dengan kitab yang lain. Ya, terjaga kesuciannya, kemurniannya, keasliannya insyaallah sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, Allah sampaikan pada kita, dan kami akan menjaganya. Menggunakan kata kami, itu menunjukkan bahwa Allah melibatkan. Karena ada beberapa ayat ada yang menggunakan kata aku dengan kami. Kalau menggunakan kata aku, itu Allah nggak melibatkan dengan siapapun. Contoh misalnya dalam surat Toha ayat 14, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, bukan inna Allah, tidak, tapi innani, sungguhnya aku, berarti nggak melibatkan siapapun. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tapi saat menurunkan Al-Quran, Allah nggak menggunakan kata ini, nggak menggunakan kata ana. Berarti ini menunjukkan Allah melibatkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga keaslian kemurnian Al-Quran. Dengan cara apa? 5 tahun dijadikan Allah penghafal Al-Quran lewat nur cahaya Allah. Ini banyak sekali kita temukan, bahkan di negeri kita tercinta di Indonesia itu ada Syekh, siapa yang namanya, Rosid ya kalau nggak salah. Waktu 2 tahun yang lalu ada Indonesia menghafal Hafid Cilik ya kalau nggak salah. Itu umur 4 tahun 3 tahun sudah hafal Al-Quran dengan luar kepala. Ini kan masih dalam kepala semua. Itu sampai Syekh Ali Jabir memberikan gelar Syekh, dan sekarang sudah beberapa hafal beberapa hadis. Bahkan ada yang kakak adik kalau nggak salah di Jepara itu tidak hanya hafal Quran, tapi ayatnya, letak hurufnya, letak nomornya semua di acak kanan kiri pinggir. Subhanallah, masih kecil. Nah sekarang sudah mulai menghafal Sahih Bukhari. Nah ini karunia Allah, cara Allah untuk menjaga keaslian kemurnian Al-Quran. Kalau satu huruf saja Al-Quran dipalsukan, misalnya contoh, kita misalnya membaca tadi ayatnya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, kemudian tiba-tiba ditambahi
wal majusa misalnya. Satu kalimat saja, jangankan satu kalimat, satu tanda syakal, satu harokat saja itu akan diketemukan bahwa ini adalah salah. Pagi kita ketemukan misalnya ada orang membaca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatar, misalnya tiba-tiba khafidatar rafi'ah. Yang benar apa? Nah, kenapa? Karena hafal, karena tahu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak hafal ya udah baca apa adanya. Mau khafidatan, mau khafidatin. Begitu pagi kita menemukan Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan ayat yang kita hafal, maka akan segera diketahui. Dan itu pernah terjadi. Pagi begini kita mendapatkan laporan ya bahwa ada Al-Qur'an yang salah harokatnya, kemudian langsung sorenya di penerbit ditarik semua dari toko-toko ya, karena salah satu harokat saja, salah satu tanda baca saja. Itu sampai seperti itu. Ya, makanya ada kan di dalam siap Al-Qur'an itu pojoknya, jika Anda menemukan kesalahan dalam cetakan Al-Qur'an yang kami telah terbitkan, mohon untuk segera mengembalikan kepada penerbit. Ada kan begitu Al-Qur'an? Malah kalau kita menemukan itu, kita mendapatkan hadiah. Ya, kalau nggak satu hadiah, yang pertama brosur umroh. Apa hadiahnya? Kalau nggak brosur umroh atau voucher motor. Nah, itu pernah ya. Dan alhamdulillah Abi dulu di pesantren itu bagian mentasih Quran itu. Jadi sebelum masuk ke percetakan Ustadz, di sana ada namanya percetakan yang cukup terkenal di Semarang. Itu di Jalan Kauman, namanya Toha Putra. Sebelum ini dari mana? Dari Benane. Ya, hampir semuanya kalau Jawa Tengah pasti Menara Kudus dan Toha Putra. Nah, sebelum Al-Qur'an dicetak seperti ini pihak penerbit itu ke pesantren menemui Pak Kiai, dia minta Pak Kiai tolong Al-Qur'an ini sebelum kami cetak, minta para santri untuk mentaskhih. Jadi bentuknya film. Tahu film yang dulu sebelum kita punya HP itu, kalau kita foto kan ada kayak film apa? Bahannya kayak plastik panjang gitu kan. Tahu ya? Itu apa namanya itu? Film ya? Apa namanya itu? Nah, film kan? Bentuknya begitu. Jadi itu terawang terus ada kesalahan kita kasih tanda. Kasih tanda. Alhamdulillah itu satu hari kita dapat 10 juz. 3 hari selesai satu Quran. Kemudian oh ini salahnya. Kadang-kadang sampai salahnya ada 30, ada 40. Nah, kemudian dikoreksi lagi. Setelah kemudian diserahkan kepada penerbit. Oh ini salah, ini salah. Baru dicetak menjadi Al-Qur'an ini. Nah, itu risikonya juga cukup besar juga ketika sudah ditafsir ternyata masih ada kesalahan. Oh, penerbit nanti akan menemui yang mentafsir siapa tadi kok masih ada salah. Nah, bisa dipecat itu, nggak cair itu gajiannya. Gitu kan. Lumayan itu, luar biasa itu proses untuk menerbitkan Al-Qur'an itu melalui tangan-tangan yang memang benar-benar ini cara Allah Subhanahu wa taala memilih, dan termasuk kita mudah-mudahan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah yang wa inna lahu lahafidun, melibatkan kita. Karena apa? Anak-anak aku kesini juga aku yakin tidak kebetulan, tapi memang Allah gerakkan. Karena tidak semua orang ada keinginan untuk menghafal. Bayangin aja, ayatnya begitu banyak, surat ayat yang banyak yang sama, membutuhkan waktu yang tidak sebentar, ninggalin orang tua, ninggalin pacar, ya yang lain di rumah main-main ya kan, senang-senang main layangan. Di sini ini Taki malah alhamdulillah ya, nggak main layangan di sini walaupun berusaha untuk membuat layangan-layangan. Ya Allah Rabbana. Ada yang besar kemarin akhirnya layangan itu ya mungkin waktu kecil kurang bahagia kali. Siapa kemarin Afilia, ya Allah, udah gede kok naik layangan.
Nanya Edi kemana lemnya itu Edi? Oh buat layangan semua habis. Subhanallah. Itu lem untuk kamar, untuk buat layangan semua ya. Ya nggak apa-apa ya, itu hiburan. Yang penting jangan sampai lupa makan saja. Karena dulu anak-anak kecil itu sampai main layangan lupa makan. Ya duhur masih main layangan, maghrib sampai layangannya nggak diturunin. Nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini, siapapun ya orangnya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di masa nanti, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan. Apa nikmat mereka? Jelas janji Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Seperti kita saat ini, kita beriman kepada Allah, iman kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim, kemudian mengimani apa yang dibawa disampaikan Rasulullah. Ya. Maka sungguh kita pun akan mendapatkan pahala atau balasan. Kita susah, payah, kita capek, lelah, semua ada balasannya. Kapan itu? Nanti saat kita meninggalkan dunia. Walaupun saat ini kita nggak bisa melihat, nggak bisa tahu berapa ya pahala yang sudah kita dapat. Tapi itu akan cash diberikan oleh Allah. Kapan itu? Saat malam pertama di alam kubur. Kapan Ismi? Malam pertama di alam kubur. Kapan kira-kira Ismi? Belum tahu. Saat itu Ismi bapak nganterin sampai di situ saja. Teman-teman Evi juga sampai di situ. Mungkin Evi juga nangis, gitu kan? Saya itu nggak ada yang nangis. Walaupun toh semuanya orang yang kita cintai, nggak ada yang mau menunggui di alam kubur kita. Saat itulah Al-Quran yang kita kumandangkan datang. Sedekah kita mungkin kalau pernah kita sedekah datang. Apalagi tahajud kita, duha kita. Nah inilah disebut falahum ajruhum inda rabbihim. Kita pernah mengajarkan huruf 2 huruf kepada adik-adik kita. Itu pun akan datang pahala. Itu cash dibayar oleh Allah. Akan berlaku mulai saat itu. Saat ini belum berlaku. Tapi insya Allah pahala itu bisa dikeskan, bisa apa? Kalau kita apa namanya? Upah ya, upah itu akan bisa didapatkan ketika saat kita pindah alam. Alam mana itu? Alam kubur. Ya, mudah-mudahan manfaat insyaallah.